Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Wah, lihat anak-anak di rumah sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua. Anak-anak, apa kabar semuanya? Kami harap semuanya luar biasa. Ya, hari ini bertemu lagi bersama Kak Kezia, Kak Loren, dan Ibu Bekti. wah, hari ini spesial sekali. Bu Bekti pakai mahkota, Kak Kezia pakai mahkota, Kak Loren juga pakai mahkota ya Bu Bekti. Biasanya mahkota? Iya, anak-anak biasanya yang suka pakai mahkota tuh siapa sih yang suka pakai mahkota? Oh, iya betul. Bisa raja atau ratu Bu Bekti. Iya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama juga belajar tentang Raja Damai. Siapakah Raja Damai itu ya? Anak-anak, tunggu dan perhatikan baik-baik. Wah, hari ini sekolah minggunya spesial sekali. Karena hari ini kita merayakan kenaikan kelas sekolah minggu dan juga acara gol kehadiran tertinggi. Nah, silahkan anak-anak duduk dengan manis ya di rumah ya. Duduk dengan manis dan juga Kak Kezia ingatkan anak-anak yang mengikuti Zoom sepanjang acara sekolah minggu pagi hari ini, silahkan suaranya di mute ya. Waduh, banyak sekali. Coba lambaikan tangan. Kak Kezia sudah bisa lihat anak-anak yang ada di Zoom. Wah, semuanya semangat sekali Bu Bekti. Hai anak-anak. Halo. Wah, semuanya melambaikan tangan dengan penuh sukacita. Pasti semuanya pagi hari ini sudah bangun pagi. Tuh, sudah mandi, sudah ganteng dan cantik juga. Wah, hebat sekali anak-anak semua. Iya ya, masih lambai tangan. Hai. Ya, hari ini kita memulai sekolah minggu ya. Silakan semuanya duduk dengan manis. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Cherry dan Kitty akan menolong untuk mengajak anak-anak di rumah memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapak.
Terima kasih untuk Natania, Kitty, dan juga Cherry yang sudah menolong pelayanan pagi hari ini. Nah, yuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Sekarang waktunya anak-anak bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Silahkan anak-anak ikuti gerakan Kak Kezia, Kak Loren, dan Ibu Bekti ya. Yuk bersuka cita bersama-sama. Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Dialah Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, semuanya sudah bersuka cita memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh Johannes Haydn. Perang dan kekerasan, aku rindu berdamai dengan liang. Tapi di manakah damai non abadi? Di dunia ini tak kutemukan, semua semu dan berakhir. Dosa merajalela, saling berseteru. Di manakah kutemukan damai dan sejati? Suatu waktu sang bintang bersinar terang, cahaya malaikat meliputi bumi. Saat itu kedamaian di bumi tampak besar dan indah. Damai yang kekal hanya dari sang Raja Damai lahir ke dunia, mendamaikan Allah dan manusia. Kedamaian bukan berarti kemudahan, tetapi kedamaian datang dari kekuatan yang besar dari kasih Allah. Di dalam Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Melalui misi penebusan, sungguh agung Sang Raja Damai. Damailah hatiku walau dunia sedang kacau. Damailah hatiku walau aku sedang kalut. Damailah hatiku ketika aku sedang bimbang dan khawatir. Damailah hatiku karena Sang Raja Damai telah hadir di hidupku. Karena damai bukan tergantung pada keadaan luar, tetapi damai berkaitan
Dengan kepada siapakah hati ini berserah? Kepada Kristus Sang Raja Damai, atau kepada dunia yang penuh tidak kedamaian? Nah, terima kasih atas pelayanannya sudah membacakan puisi. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Silakan anak-anak yang ada di rumah duduk dengan manis. Yang punya Alkitab juga silakan dipersiapkan Alkitabnya ya. Kita akan bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan muji Tuhan kembali. Firman Tuhan ku dengar yang akan dinyanyikan Belvania dari kelas Indria dan keluarga. Shalom, selamat pagi semuanya, apa kabar? Luar biasa, berkat Tuhan ya. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Eko di sini. Ibu Eko akan menyampaikan firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, semua tangannya dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar teman-teman kami memuji Tuhan, bahkan menyampaikan puisi. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami, telinga kami, juga mata rohani kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami supaya kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami dan boleh menuntun kehidupan kami untuk kami semakin hari semakin baik, dan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bu Eka pagi ini akan berbicara tentang Raja Damai. Nah, makanya hari ini semua pakai mahkota ya. Mahkota ini melambangkan tahta ya, raja. Biasanya pakai mahkota. Nah, Bu Eka mau bacakan terlebih dahulu firman Tuhan yang hari ini diambil dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 dan pasal 11 ayat 1 sampai 5. Bu Eka akan membacakan dengan cepat, tetapi yang Bu Eka ambil dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6.
yang berbunyi demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, anak-anak ingat pelajaran yang ke-10 ya, sebelum Bu Eko akan menyampaikan tentang Raja Damai. Ya, ingat ya pelajaran 10, bagaimana anak-anak dari Bapak Isai, salah satunya yaitu siapa? Siapa? Daud ya. Daud telah dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan sehingga dia boleh menjadi raja. Nah, kita tahu sejak zaman Bapak Abraham sampai kepada Raja Daud, ya, Bapak Abraham ini kakek moyangnya dari Daud. Nah, ada janji yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Ya. Nah, bahwa dari keturunan Abraham, keturunan Daud nanti akan ada lahir Raja Damai. Yaitu siapa? Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Kemudian Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran Raja Damai itu. Apa sih nubuat? Nubuat itu ramalan tentang sesuatu yang akan terjadi. Jadi nubuat dari Nabi Yesaya yaitu bahwa ketika nubuatan disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang Raja Damai ini, dunia ini sedang di dalam masa kesengsaraan. Ya, kesengsaraan yang besar. Yang apa itu? Karena dosa. Ya, dosa yang menguasai. Ada dosa kesombongan, ya. Pokoknya banyak sekali dosa-dosa yang membuat kesengsaraan pada saat itu. Ya, bahkan kesengsaraan itu sangat parah seperti kegelapan yang paling gelap. Coba anak-anak bayangkan ya, kalau lagi mati lampu, ya mati listriknya itu gelap ya, kalau tidak ada lilin ya enggak, gelap sekali. Ya, ini seperti itulah gambarannya ya, karena banyak orang yang tidak tahu berbuat baik. Tetapi rupanya kegelapan itu tidak selamanya anak-anak. Karena apa? Di dalam kegelapan akan terlihat terang bagi orang benar. Nah, kelahiran Raja Damai dari keturunan Daud akan membawa terang di dalam dunia, dan terang itu akan menuntun banyak orang. Ya, akan menuntun banyak orang untuk berbalik ke jalan yang benar. Ya, menuntun orang untuk berbalik ke jalan yang benar. Nah, apa yang Nabi Yesaya sampaikan? Di situ ada empat sifat ya yang diberikan. Yaitu yang pertama penasehat ajaib. Tadi Bu Eko sudah membacakan ya. Penasehat ajaib. Ini namanya disebutkan orang sebagai penasehat ajaib. Penasehat apa? Dia akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna. Kemudian yang kedua yaitu Allah yang perkasa. Nah, dengerin kuisnya lo ya. Dengerin baik-baik ya. Allah yang perkasa. Bahwa di dalam Yesus Kristus seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmania.
Dan yang ketiga, sebagai Bapa yang kekal. Bapa yang kekal yang bagaimana? Dia akan bertindak kepada umatnya sebagai seorang Bapa yang penuh belas kasih, yang mengasihi, melindungi, juga menyediakan kebutuhan bagi anak-anaknya. Dan yang terakhir Raja damai. Yaitu apa? Sang Mesias akan membawa damai dengan Allah untuk manusia melalui pembebasan dari dosa dan kematian kekal. Nah ini mengapa disebut Raja Damai? Ya karena membawa damai. Membawa damai antara siapa? Allah dan manusia. Dosa sudah memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Karena Allah mengasihi kepada manusia, Allah tidak ingin kita semua jatuh di dalam dosa, kita semua masuk ke dalam neraka. Allah ingin menyelamatkan kita. Itulah Raja Damai. Nah, mengapa disebut Raja Damai? Yang pertama karena pemerintahannya akan membawa damai bagi umat manusia. Mengapa disebut Raja Damai? Karena raja itu berbeda dari raja-raja sebelumnya. Ya, sebab raja itu datang dalam segala kesederhanaan. Kita ingat ya bahwa Yesus lahir bulan Desember kita akan peringati ya. Yesus lahir di dalam sederhanaan. Dia Raja Damai. Dia tidak lahir di rumah sakit, ya, atau di rumah yang mewah, tetapi dia lahir di kandang binatang, ya, dalam kesederhanaan, bukan seperti yang lainnya. Kemudian Raja Damai itu juga akan datang dengan cara menjadi manusia, yaitu Yesus ya. Dia bahkan mati di atas kayu salib supaya manusia dibebaskan dari dosa dan memperoleh kehidupan kekal. Nah, sekarang bersediakah kalian semua hidup di dalam pimpinan Raja Damai? Kalian yang tahu. Jika kalian bersedia, maka kalian akan merasakan damai di hati. Dan kalian akan berdamai dengan sesama. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Karena kita apa? Karena kita mau berdamai dengan sesama. Ya, kita juga dapat merasakan damai di dalam hati. Nah, dengan begitu hidup kalian akan membawa dampak positif bagi orang lain. Kita boleh menjadi berkat. Kita dapat bercerita tentang Yesus kepada teman-teman, ya, kepada mungkin mama papa, ya, opa oma, tante, om, ya, yang belum percaya Yesus, yang belum mengenal Yesus. Ini tugas kita semua untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Karena apa? Karena kita sudah memiliki damai di dalam hati, bahkan sudah memiliki damai dengan sesama. Sebelum Bu Eko tutup, kita mau menghafal dulu ayat Alkitab pada minggu ini, ya. Shalom teman-teman, mari kita menghafalkan ayat Alkitab dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Benar ya? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Selamat menghafalkan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki Raja Damai. Engkau berikan damai di hati kami, damai untuk kami dapat menyampaikan berita sukacita kepada sesama kami yang belum mengenal Engkau, yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Oleh karena kami memiliki damai juga dengan sesama kami. Berkati Tuhan firman kepada hari ini, supaya apa yang sudah kami dengarkan pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan kami secara rohani. Kami mau serahkan kami ini, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya momen yang ditunggu-tunggu, yaitu anak-anak akan menaiki kelas sekolah minggu. Bagi nama-nama yang disebut, nanti bisa naik ke atas panggung ya. Belum. Kuis dulu. Oke, hari ini yang ditunggu-tunggu sebelum anak-anak naik kelas, iya pasti sudah nggak sabar untuk kuis. Nah, coba lihat siapa yang sudah bersiap untuk menjawab kuis. Kalau tadi mengikuti sekolah minggu dengan baik, duduk yang manis saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pasti anak-anak bisa menjawab pertanyaan pagi hari ini. Oke. Untuk tata cara menjawab kuis, anak-anak harus mengklik raise hand yang ada di tombol Zoom. Bukan angkat tangan sendiri seperti ini ya, karena banyak nanti nggak kelihatan. Jadi harus klik raise hand yang ada di Zoom. Sekali lagi, klik raise hand yang ada di Zoom. Kalau tidak klik raise hand di Zoom, kami akan mendiskualifikasi. Jadi sebelum menjawab jangan dihidupkan dulu, tapi anak-anak klik raise hand, nanti kakak yang di sini akan memilih siapa yang paling cepat mengklik raise hand, itulah yang akan dibuka tombol mute-nya dan anak-anak boleh menjawab. Siap? Siap semuanya? Nah, kuis yang pertama berhadiahkan voucher belanja 200.000. Yang pertama ini untuk kelas Indria ya. Jadi hanya anak-anak di kelas Indria yang boleh menjawab ya. Anak-anak yang di kelas lain jangan menjawab dulu ya, nanti ada saatnya pertanyaan untuk kalian. Sekali lagi, ini pertanyaan untuk kelas Indria. Siap?
Siapakah Raja Damai? Sekali lagi untuk kelas Indria, siapakah Raja Damai? Indria Cherry boleh menjawab. Oke, Cherry yang pertama mengangkat raise hand, boleh membuka suaranya dan menjawab. Dari kelas Indria Cherry, silahkan dibuka suaranya. Ya Cherry, apa jawabannya? Siapa Raja Damai? Mana Cherry? Tuhan Yesus, benar? Benar Bu Eko? Betul ya, iya benar, Raja Damai adalah Tuhan Yesus. Selamat, Cherry berhak mendapatkan hadiah pagi hari ini. Silakan ditutup lagi ya suaranya. Oke, anak-anak yang sudah raise hand tadi silahkan lower hand terlebih dahulu. Ya, silahkan klik lagi supaya tangan yang ada di Zoom itu turun dulu. Oke, sudah? Sudah semuanya diturunkan? Sudah di lower hand? Selanjutnya, silakan Kak Loren. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan untuk adik-adik kelas Pratama. Jadi, apa judul cerita firman Tuhan hari ini? Nah, apa judul cerita dari firman Tuhan hari ini? Kelas Pratama, kelas Pratama. Ya, Pratama Matthew. Hanya Matthew yang boleh membuka suara. Silahkan yang lainnya boleh ditutup. Ya, silahkan yang lain ditutup. Boleh dipin Matthew. Raja Damai. Matthew aja ya yang jawab ya. Wah, rebutan ya Kak Kezia ya. Wah, berarti semuanya yang mengikuti kuis ya. Silahkan Matthew. Ya, Pratama Matthew. Silahkan. Yang lain ditutup dulu suaranya ya. Hanya anak yang bernama Matthew yang boleh membuka suaranya, karena tadi yang paling cepat mengangkat raise hand. Matthew, boleh menjawab? Ingat, ini untuk kelas Pratama. Raja Damai. Silakan. Apa judul cerita firman Tuhan hari ini? Silakan Matthew. Raja Damai. Raja Damai. Betul Wah, sekali. betul sekali. Di depan juga ada tulisannya. Selamat kepada Matthew berhak mendapatkan hadiah. Oke. Oke, selanjutnya kuis untuk anak kelas Madya ya. Tadi Indria sudah, Pratama sudah, sekarang kelas Madya. Siap-siap anak kelas Madya ya. Pertanyaannya, tadi Ibu Eko sudah bawakan cerita ya. Pertanyaannya, cerita itu yang Ibu Eko bawakan tadi diambil dari kitab apa? Terus pasalnya sama ayatnya ya. Jadi lengkap mesti ya. Cerita tadi yang disampaikan sama Ibu Eko tadi diambil dari kitab apa? Silakan kelas Madya ya, raise hand-nya silakan. Siapa duluan? Madya Brandon. Madya, khusus Madya ya. Ya. Madya Brandon, silakan menjawab pertanyaan. Brandon, silakan Brandon. Yang lain bisa menurunkan hand-nya ya, silakan di lower hand. Karena Brandon yang akan menjawab. Brandon. Brandon. 112 ayat 4. Brandon. Mazmur 112 ayat 4. Apakah benar itu Brandon? Pastor?
Oh, bentar. Saya yang Dulu ya. Yang lain, sekali lagi, yang lain boleh menutup suaranya terlebih dahulu. Hanya Brandon yang boleh menjawab pertanyaan karena tadi paling pertama mengklik tombol raise hand. Ini untuk kelas media. Oke, yang lain boleh lower hand dulu. Gimana Brandon? Saya, Bu. Yesaya 9 ayat 6 sampai 5 ayat. Coba 5 sampai Brandon 6. boleh dibuka dulu videonya biar teman-teman yang ada di rumah kurang jelas. Ya, sekali lagi. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Ulangi lagi, Nak. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Benar. Sedikit lagi. Kitabnya benar tapi pasalnya ayatnya masih salah ya. Pasalnya benar, benar. ayatnya yang salah. Ayatnya kurang lengkap Iya, ya, Bu Bekti. kurang lengkap. Betul. Gimana mau dilempar lagi? Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Siapa lagi yang akan menjawab? Dapen Eleanor. Saya 9 ayat 5 sampai 6 Silakan. sama Devin Elianor. Sepertinya bukan kelas media. Yesaya Devin 11 Elianor. ayat 1 sampai 5. Ya. Kelas media. Ya. Gracia Natania. Gracia Natania. Gracia Natania ada. Kelas Madia. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 sama Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Oke, benar. Yesaya. Benar tadi. Oke, Ya, benar betul. ya. Betul Ya. sekali. Jadi dapat 200K ya untuk si siapa tadi? Gracia. Siapa? Gracia. Vanessa. Ya, Gracia. dapat 200.000 ya. Selanjutnya Oke, selanjutnya ini untuk kelas tunas muda. Ini sekali lagi untuk kelas tunas muda. Nah, pertanyaannya adalah semuanya sudah lower hand? Lower hand terlebih dahulu ya. Ingat, suaranya ditutup terlebih dahulu. Ya, kalau nanti ibu guru yang ada di depan sudah menunjuk, baru anak-anak boleh membuka suaranya. Untuk kuis tunas muda, apa kesimpulan cerita hari ini? Kesimpulan firman Tuhan tadi, ya, apa? Silakan, kelas tunas muda. Kelas tunas muda. Bagaimana Kakak Esther? Benar. Ada Kakak Esther? Oke. tunas muda. Kita untuk kelas tunas muda yang ada di gereja juga boleh menjawab. Nah, apa kesimpulan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Eko tadi? Yang di gereja boleh jawab. Yang di gereja boleh Tunas menjawab. muda. Kelas tunas muda. Ada yang mau menjawab? Kelas tunas muda. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau gitu. Nah, untuk yang di gereja juga, silahkan Kakak Loren. Nah, sekarang pertanyaan untuk teman-teman kita yang ada di gereja. Jadi pertanyaannya adalah, ayat hafalan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa? Yang di gereja boleh menjawab. Firman Tuhan hari ini ayat hafalannya diambil dari kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa? Silakan yang di gereja. Silakan menjawab. Boleh semua kelas, kelas dewasa juga boleh menjawab ya. Kalau yang di gereja, Gurunya jangan ya, gurunya ya. Gurunya nggak boleh. Silakan menjawab. Ayat hafalan hari ini Jangan keras nak, keras nak.
Diulangi lagi. Dari kitab apa? Ya, Lovely. Agak keras Lovely sedikit sudah ya menjawab, suaranya ya. tapi mikrofonnya Iya. belum hidup ya. Tunggu ya teman-teman yang di rumah. Cek. 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 Iya. Yesaya 9 ayat 5. Oke, betul sekali. Lovely berhak mendapatkan voucher belanja juga sebesar 200.000. Oke, selanjutnya buat anak-anak yang ada di rumah kembali, ya bersiap untuk menjawab pertanyaan ya. Silakan Ibu Bekti. Ya. Sekarang voucher yang 100.000 ya. Siap-siap untuk anak remaja. Ada anak remaja, siap-siap anak remaja. Ya. Pertanyaannya, sekolah minggu kita kan dari kelas dewasa sampai salah Ibu Mika. Kelas asuhan sampai dewasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kelas pratama, usia berapa anak kelas pratama di sekolah minggu kita? Silakan anak remaja jawab. Usia ya, usia kelas pratama itu di sekolah minggu kita umur berapa sampai umur berapa? Oke, ada Ada anak remaja? anak remaja. Oke. Ada Kakak Esther dari kelas remaja. Oke. Nggak ada. Balik ke gereja. Kalau gitu boleh dijawab oleh semua kelas. Bersiap ya. Apakah anak-anak tahu kelas pertama itu usia berapa ya? Ya, semua kelas boleh menjawab. Siapa duluan yang Usia ya, mengangkat raise bukan hand? usianya ya. Usia. Christine Madia, silakan menjawab pertanyaan. Silakan Christine, videonya dibuka. Mikrofonnya juga dibuka ya. Umur berapa sampai berapa? Christine. Mikrofonnya boleh dinyalakan, Christine. Christine Madia. Christine. Ya, mana orangnya? Sudah ketemu Kak Esther? Christine Tan Madia. Christine Tan. Anak-anak yang lain boleh lower hand ya. Christine Tan, silakan menjawab pertanyaan. Yang itu. Oke. Christine Madia. Christine Tan. Audionya dibuka ya, Christine. Untuk anak-anak yang lain boleh lower hand dulu. Christine bisa menjawab pertanyaannya. Kalau enggak, dalam hitungan 3 kalau Christine belum menjawab, kita akan lempar ke yang lain. Ada Kak Esther? Nathanael Suciadi. Nathanael Suciadi, ada Nathanael Suciadi? Nathanael Suciadi, silakan menjawab Silakan pertanyaan. Yang lain silakan lower hand dan menonaktifkan mikrofonnya. Nathanael Suciadi. Silakan Nathanael. Mikrofonnya dinyalain dulu sayang.
Nathanael Suciadi. Tujuh sampai sembilan. Boleh mematikan mikrofonnya. 7 sampai 9. Akan dijawab oleh Nathanael Suciadi. 7 sampai 9. Sampai 9. 7 sampai 9. 7 sampai Sudah dapat ya Esther? Sudah. Nathanael Suciadi. 7 sampai 9. Selanjutnya ini untuk kelas pemuda ya, kelas pemuda. Nah, yang ada di Zoom bersiap ya, silakan lower hand terlebih dahulu ya. Anak-anak yang ada di rumah ya, lower hand terlebih dahulu. Silakan suaranya ditutup terlebih dahulu. Silakan klik lower hand dan klik mute. Oke, bersiap. Apakah sifat-sifat Raja Damai? Untuk kelas pemuda, saya menjawab, apakah sifat-sifat Raja Damai? Oke. Ada? Kelas pemuda ada. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk kelas dewasa. Jadi pertanyaannya adalah sebutkan urutan kelas-kelas sekolah minggu yang ada di gereja kita. Wah, ini gampang sekali ya Kak Kezia. Sebutkan secara urut kelas-kelas sekolah minggu. Jadi tingkatannya apa aja gitu yang ada di gereja kita. Nah, Ibu Ketua yang di gereja boleh menjawab? Ibu Uli Nainggolan. Oh, ada yang di rumah ternyata. Ya, silakan. Ibu Uli Nainggolan. Silakan Ibu Uli. Dinyalakan mikrofonnya yang di gereja. Yang di gereja? Sebutkan. Boleh yang di gereja? Sudah bilang. Ibu Uli, mic-nya boleh diaktifkan, Bu. Ibu Uli bisa menjawab? Silakan Bu. Ya, Ibu Uli Arta. Sebutkan tingkatan sekolah minggu yang ada di gereja kita. Tingkatan-tingkatan sekolah minggu. Silakan Ibu Uli, dinyalakan mikrofonnya untuk menjawab. Ya, tunas muda, pemuda, remaja. Halo. Beneran enggak, Bu? Iya, Ya, bisa diulangi Bu. Dari tingkat yang paling bawah ya Ibu Uli. Indria. Indria. Pratama, Madia, tunas muda, dewasa wanita muda, dewasa wanita, kelas wanita dewasa dan dewasa pria. Oh, kurang lengkap, ada dua tingkat yang terlewatkan. Oke, sekarang untuk yang hadir di gereja boleh menjawab, silakan. Ya, angkat tangan. Silakan. Urutan sekolah minggu yang ada di gereja, di sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Silakan yang di gereja. Jangan boleh. malu-malu. Silakan. Oh iya, silakan. boleh. Mama Lovely. Kelas Indria, kelas Pratama, kelas Madia, kelas Tuna Muda, kelas Remaja, kelas Pemuda, kelas Dewasa Pria Awal, kelas Dewasa Pria Awal Wanita Awal, Dewasa Pria Wanita Muda, Dewasa Pria Wanita Senior. Wow, lengkap sekali. Mantap. Terima kasih. Berhak mendapatkan voucher belanja Rp100.000. Ya. Oke. Sekarang rebutan.
Sekarang pertanyaan rebutan. Jadi semua kelas bisa menjawab ya. Semua kelas bisa menjawab. Tapi ingat, jangan klik dulu tombol untuk menghidupkan suara sebelum ditunjuk ya. Sekali lagi, jangan mengklik tombol suara sebelum ditunjuk. Jadi peraturannya hanya yang mengklik raise hand yang bisa menjawab ya. Mengklik raise hand yang paling pertama itu yang akan dikasih kesempatan untuk menjawab. Jadi mohon ikutin aturannya ya. Oke, silakan Ibu Bekti. Ini hadiahnya voucher 50.000 ya, rebutan ya, semua boleh menjawab ya. Pertanyaannya, tadi ada ayat hafalan ya, menghafal ayat. Nah ayat yang tadi, ayat hafalannya tolong disebutkan ya. Kalau tadi cuma alamatnya, ini sebutkan bunyi ayat hafalan tadi yang diajarkan sama Ibu Eko. Silakan. Sebutkan ayat hafalan kita pada hari ini. Ya, pertanyaannya. Isinya ya, isi ayat hafalannya. Isinya. Michael, silakan Michael. Saya ayat 9 ayat 5. Ayat 5. Anak-anak yang lain bisa mematikan mikrofonnya. Silakan Michael boleh menjawab. Hanya Michael. Tadi berarti jawab beraca. Jawab tidak kau. Oke, bisa menjawab. Saya. Ada palanya, ada kedengaran tadi. Oke, ada Bu Esta? Ivano Alvaro, silahkan. Sebutkan ayat hafalan kita hari ini. Isinya ya. Ivano Alvaro. Isinya. Hai saudaraku, isinya. Oke. Ivano, silakan aktifkan mikrofon sayang. Bunyinya apa ya ayat hafalannya? Ya, 9 ayat 5. Oke. Ya Bu. Yuk, disebut yuk. Sebutin isinya. Bisa. Ayat hafalan hari ini ya Bu. Ya. Yang Yesaya 5, Yesaya 9 ayat 5 tadi bunyinya apa? Apa Bu? Yesaya 9 ayat 5 bunyi apa tadi? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke. Ya, betul sekali. Oke. Bagaimana Bu Mariati? Oke, betul. Oke, sekarang kuis rebutan lagi. Nah, hari ini kan sekolah minggunya acara spesial. Nah, momen apa atau acara apa? Silahkan, anak-anak semua kelas boleh menjawab. Raise hand ya, bukan diaktifkan mikrofon. Angkat tangan pakai stikernya ya. Ibu tadi soalnya apa Bu? Gol hadirat. Ya tunggu. Ini juga. Oke. Bintang. Oke. Wah. Bagaimana Bu Mariati? Jessica ya. Madia Jessica Karen 4C. Madia Jessica Karen boleh mengaktifkan mikrofonnya. Yuk, Jessica Karen aktifkan mikrofon, yang lain dimatikan mikrofonnya. Hanya Jessica saja. Silakan Jessica menjawab pertanyaan Ibu Kezia. Bu, soalnya apa tadi Bu?
soalnya? Hari ini acara sekolah minggunya di momen atau apa? Atau hari ini sekolah minggunya acara apa? Nih, ada di belakang loh. Hari ini tuh memperingati apa sih sekolah minggu gereja baptis, Jessica? Raja Damai. Oke. Boleh diganti pertanyaannya, Bu Mariati? Oke. Salah ya, Jessica ya? Jessica salah ya? Betulin Bu. Daril Bu. Christian Hadinata. Nah, Christian Hadinata hari ini memperingati apa ya sekolah minggu gereja baptis? Kehadiran tertinggi. Yang keras? Cepet bilang gol. Kehadiran. Gol kehadiran tertinggi Bu. Tertinggi. Ya. Betul sekali. Oke. Betul sekali ya, jawabannya gol kehadiran tertinggi ada di belakang kita. Kita lanjut pertanyaan rebutan yang selanjutnya. Siapa nama nabi yang menyampaikan nubuatan Raja Damai? Diulangi lagi, siapa nama nabi yang menyampaikan nubuatan Raja Damai? Ini pertanyaan rebutan, jadi silahkan menjawab. Semuanya boleh jawab. Daril Enzo. Raja Daud. Daril buka mikrofon. Anak-anak yang lain tolong Ibu Mariati tutup mikrofonnya ya. Daril, yang keras. Raja Daud. Raja Daud. Oh, salah. Oke. Ya saya. Salah ya, Daril ya. Maureen. Sakira Maurin, silahkan open mic. Kemana, Bin? Siapa nama nabi yang menyampaikan nubuatan Raja Damai? Nabi Yesaya. Oke. Jawabannya betul ya, Nabi Yesaya. Oke ya. Sekarang pertanyaan terakhir, masih rebutan ya. Pertanyaan terakhir 50.000 ya. Siap-siap anak-anak. Pertanyaan terakhir. Raja Damai itu keturunan dari siapa ya? Silakan. Yuk, mikrofon dimatikan dulu ya. Yang angkat tangan aja ya. Gabriel Alvaro Francisco. Silakan Gabriel. Gabriel Alvaro, silahkan jawab pertanyaannya. Saya Bu Evelyn. Ya. Gabriel Alvaro. Yuk Gabriel, silahkan dijawab sayang. Pakai suara ya. Yang lain matikan mikrofon ya. Raja Damai keturunan dari? Raja Damai keturunan siapa ya, Gabriel Alvaro? Tuhan Yesus. Oke, cukup ya kuis interaktif kita sampai di sini. Kita akan masuk ke momen kenaikan kelas. Ya, hari ini hanya diwakilkan ya. Jadi anak-anak juga yang di rumah yang usianya sudah cukup naik kelas juga akan naik kelas. Ya. Yang pertama dari kelas asuhan yang akan naik ke kelas Indria yaitu Eliora Nataniatan. Silahkan maju ke depan. Eliora Natania. Ya. Selanjutnya dari kelas Pratama yang akan naik kelas adalah Lovelin Evelyn Queen. Ya, silakan maju ke depan, Lovelin. Selanjutnya. Kemudian yang ketiga naik Madia ya. Cesia Aurel Putri Pandiangan. Oke, lanjut. Selanjutnya yang akan naik ke kelas tunas muda yaitu Zevanya Anju. Remaja belum ada yang naik ya. Yang naik dari remaja ke pemuda, Saudari Pipin Teja.
Ya, silakan maju ke depan. Ya. Agak geser. Ya. Dengan kasih, Pendeta Immanuel dimohon untuk membantu memberikan selempang kenaikan kelas. Selamat kepada Eliora, sudah naik kelas. Pipin. Kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk adik kita Eliora. Selanjutnya dari kelas Pratama, adik kita Lovelin Evelyn Queen sudah naik kelas. Ya, berikan tepuk tangan kepada Lovely Evelyn Queen. Cantik sekali. Untung perempuan semua ya. Perempuan semua. Ya. Jadi pas dapat mahkota nih. Selanjutnya kelas Madya, Cesia Aurel Putri Pandiangan. Selanjutnya adik kita Zevanya Anju telah naik kelas. Dari Madya ke kelas Tunas Muda. Selamat. Yang terakhir Pipin Teja. Oh belum. Nah, terakhir Pipin Teja naik ke kelas pemuda. Oke. Ya, semuanya dapat mahkota ya. Oke. Selamat kepada Selanjutnya kita akan doa penutup bersama Pendeta Immanuel. Mari kita bersama-sama kita akan berdoa mengakhiri sekolah minggu pada kesempatan pagi ini kehadiran tertinggi. Ya, kita akan berdoa dan kita akan tunduk kepala bersama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang berjalan dengan lancar, baik secara tatap muka maupun secara Zoom. Kami bersyukur karena antusias anak-anak kami boleh mengikuti kelas ini, sehingga kami boleh melihat dan menyaksikan anak-anak kami boleh naik kelas. Kami bersyukur atas prestasi yang mereka peroleh oleh karena kesetiaan dan oleh karena ketekunan, oleh karena kerajinan mereka. Kami rindu mereka boleh bertumbuh secara rohani, boleh dewasa, menjadi serupa dengan Engkau, dan boleh memahami panggilan Tuhan, sehingga mereka juga boleh dibentuk karakternya sesuai dengan karakter-Mu, dan mereka boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah anak-anak kami juga yang mengikuti secara Zoom diberkati Tuhan. Mereka telah setia, mereka telah tekun, dan mereka telah mengikuti sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus yang kekal,
dan penghiburan pemeliharaan Roh Kudus menyertai anak-anakmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan anak-anak boleh turun. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Minggu depan Sekolah minggu kita sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadiran anak-anak semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Tetap semangat untuk ikut sekolah minggu.